Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan masih berbincang bersama dengan Mas Mino, Equity Analis PT Indo Premier Sekuritas. Oke, sambil menanti terkait dengan seremoni IPO, kita bahas rekomendasi saham pilihan dari Mas Mino terlebih dahulu dengan menyaksikan data grafis berikut ini. Saham pilihannya adalah BBNI dengan support 8.925, resisten di 9.125. Pegas direkomendasikan di support 1.600, resisten di 1.640, buy. BBCA direkomendasikan buy on weakness dengan support 8.250, resisten di 8.375, dan Telkom buy on weakness 3.820, resisten di 3.920. Mas Mino, tadi kan kita berbicara mengenai emiten logam gitu ya, misalnya Antam, MDKA. Tapi kalau melihat susunan dari saham pilihan Anda ini lebih banyak adalah saham-saham lain gitu. Ya meskipun ada banking yang juga Anda sebutkan tadi, apakah time frame-nya berbeda? Ya, ini lebih ke untuk trading hari ini gitu, Mbak. Oh, ini lebih ke trading yang kita baru saksikan, yaitu Ya, BNI, betul. Pegas, BBCA, Telkom lebih ke trading, tetapi yang tadi itu lebih ke investasi agak Ya, betul. lebih panjang gitu ya. Iya, betul. Oke, kita selesaikan dulu untuk Antam dan MDKA. Peluangnya bagaimana? Ya, kalau untuk MDK dan Antam sendiri kita ngelihatnya masih kalau untuk invest ya tentunya ini kita melihatnya masih cukup positif tadi tentunya dengan sentimennya. Untuk Antam kita targetnya masih di 3.100-an, kemudian MDKA di 5460-an gitu, Mbak. Jadi view-nya masih cukup positif. Masih positif. Jadi kalau mau buy di posisi-posisi berapa? Ya. Ini kan agak maksudnya jangka panjang ya, dalam artian untuk kondisi saat ini sebenarnya masih masih bisa untuk dipertimbangkan kan, karena boleh dibilang kan kenaikannya baru di awal-awal ya. Jadi tentunya masih ada peluang kenaikan yang lebih tinggi lagi, tentunya tadi dengan harapan bahwa permintaan akan komoditas ini di tahun ini benar-benar akan mengalami kenaikan gitu. Oke, untuk Antam misalnya di posisi saat ini, yaitu di 2320, kalau mau buy di posisi sekarang atau lebih baik buy on weakness? Di harga sekarang nggak ada masalah ya, tapi tadi tentunya tujuannya adalah untuk invest ya, bukan untuk trading hari ini gitu. Jadi kalau untuk invest di harga penutupan kemarin pun nggak ada masalah gitu. Oke, target kenaikan? Ya tadi kalau kita ngomongin invest ya, untuk Antam kita targetnya ada di 3.100. Jadi masih cukup jauh dengan 3.100. closing harga kemarin. Time frame-nya Ya. minimal berapa lama Mas Mino? Satu semester? 1 tahun. Oh, 1 tahun, oke. 1 tahun. Baik, Ya. selain Antam, MDKA support resisten di posisi berapa untuk time frame 1 tahun? Ya kalau untuk target MDK sendiri kita Indo Premier masih di 5460. 5460, itu untuk 1 tahun ya? Ya. Kalau Antam tadi di 3 Betul. ribuan ini 1 tahun juga atau lebih ke target terdekat? Ya betul, lebih ke arah invest ya, 1 tahun. 1 tahun ya, oke. Antam, MDKA itu adalah emiten yang direkomendasikan untuk 1 tahun. Apakah dari tambang logam hanya itu saja Mas Mino? Ya mungkin tambahan info ya, kita juga masih merekomendasikan buy, target kita ada di 7.900. 7.900 ya? Oke. Ya betul. Selanjutnya untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi ada BBNI, kemudian juga ada saham perbankan dulu ya, karena tadi juga Anda sounding selain logam ada perbankan gitu. BBNI semenarik apa dan juga BBCA? Ya ini kan untuk BBNI, Pegas, BCA, dan Telkom lebih ke arah untuk trading harian ya, terutama untuk rekomendasi hari ini. Jadi kalau kita melihat BNI dan Pegas itu kan dalam tren naik ya, beberapa hari pergerakan harganya cukup menarik. Jadi kita merekomendasikan beli ya tentunya dengan harapan bahwa dalam jangka pendek ini tren kenaikannya masih akan berlanjut gitu. Kemudian untuk BCA dan Telkom kita lebih ke arah BOW ya. Secara umum trennya masih cukup baik, tapi dalam jangka pendek memang ada peluang koreksi, tapi menurut kita udah di area supportnya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, tentunya dengan harapan bahwa ke depan harganya akan rebound kita. Oke,
Itu dia untuk rekomendasi untuk banking ada BBNI dan juga BBCA, tapi lebih ke trading gitu ya. Iya, betul. Baik, dan kita akan menyaksikan saat ini, kita tahan dulu untuk saham pilihan selanjutnya. Ada seremoni IPO atau pencatatan perdana saham PT Penta Valen Tbk dengan kode saham PEVE berikut ini. Triliunan. Bapak Lu Keng Hong dan Bapak Surono Subekti, menurut saya adalah pahlawan pasar modal Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Terima kasih kepada semua investor saham ya yang hadir pada pagi hari ini. Ada teman saya Pak Awi, ya, ada Pak Indra, Pak Pujianto, Pak Jo, Pak Irfan ya, serta para undangan dan seluruh stakeholder dan keluarga besar Pentavalen atas kepercayaan dukungan yang luar biasa kepada Pentavalen. Berkat kepercayaan dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk para investor, penawaran umum saham PV telah berjalan dengan sukses dan sangat mengesankan dengan terjadinya kelebihan permintaan oversubscribe yang tercatat sebanyak 259,78 kali lipat, serta dengan jumlah investor sebanyak lebih dari 22.000 investor, baik investor perorangan, institusi, nasional maupun asing. PV menjadi perusahaan kami yang ketujuh dari grup Tankop yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sering orang bertanya, mengapa saya senantiasa mempersiapkan dan memberikan dukungan perusahaan-perusahaan dalam grup Tankop untuk go public. Dalam kesempatan ini, Pak, saya sampaikan bahwa tujuan utama saya adalah dapat memberi kesempatan kepada para karyawan untuk berinvestasi, para agen, pelanggan, mitra bisnis, serta seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menjadi pemegang saham dari perusahaan yang memiliki pertumbuhan dan kinerja yang baik, kuat, sehat, serta memiliki reputasi yang baik, serta sekaligus ikut berkontribusi mendukung program pemerintah dan Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan jumlah emiten yang berkualitas dan berkinerja baik di pasar modal Indonesia. Selain itu, perusahaan TBK juga dapat dikelola dengan lebih profesional dan transparan dengan berpedoman kepada GCG, Good Corporate Governance. Jadi saya setuju dengan Pak Nyoman ya, jadi kami pasti memberikan yang the best untuk para investor ya. Sehingga perusahaan dapat terus bertumbuh semakin sehat, kuat, dan dapat memberikan nilai tambah yang bertumbuh kepada seluruh stakeholder dan pemegang saham serta investornya. PV adalah sebuah perusahaan distribusi yang fokus di bidang healthcare, di mana produk-produk yang didistribusikan adalah produk-produk farmasi, alat kesehatan, personal care, dan kosmetik. Saat ini PV dinakodai oleh Bapak Sukismo yang berpengalaman di bidang farmasi, Bapak Afat yang berpengalaman di bidang distribusi, consumer good, dan finance, Melisa Tanoko, milenial yang agile dan punya grow mindset dan tim luar biasa. PV bertumbuh menjadi perusahaan distribusi healthcare independen yang sustainable dan menjadi perusahaan nasional yang menjadi kebanggaan kita bersama. Sebelumnya saya mau memberikan pantun. Indonesia negara beribu pulau, kaya sumber daya alam dan ragam budaya. Pandemi sudah berlampau. PV hadir ikut membesarkan industri healthcare di Indonesia. Salam bahagia, sehat dan sukses untuk kita semua. Stay humble, stay positive, stay on fire. Thank you. Terima kasih Bapak. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung dan kami undang seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari PT Penta Valen Tbk dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti penekanan layar sentuh. Sepuluh, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Penta Valen Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Penta Valen Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp200. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 991 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 90.000 lot untuk total nilai transaksi sebesar Rp1 miliar. IHSG saat ini kita beralih melihat harga perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6901.73 atau mengalami kenaikan sebesar 0,43% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Penta Valen Tbk masuk dalam sektor healthcare. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1158.61 atau mengalami kenaikan sebesar 0,07 dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Penta Valen Tbk. Transaksi saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp200 atau mengalami kenaikan sebesar 34,23% dari harga perdana. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita kembali ke pembawa acara. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang berada di atas panggung untuk maju 2 langkah ke depan dan mengikuti prosesi penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia kepada Komisaris Utama PT Penta Valen Tbk. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari Bursa Efek. Itu dia pemirsa prosesi IPO atau seremoni IPO dari emiten PV yang mengalami kenaikan 34%. Dan perusahaan ini merupakan milik dari konglomerat Hermanto Tanoko atau orang terkaya ke-11 berdasarkan data Desember 2022 di Indonesia gitu ya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Mino. Mas Mino, ada komentar mengenai emiten pendatang baru yang satu ini yang bergerak di bidang healthcare? Ya, mungkin tidak terlalu banyak ya Mbak. Saya juga tidak terlalu ngerti. Saham IPO memang cukup menarik untuk diperhatikan karena biasanya fluktuasinya masih cukup lebar ya. Tapi tentunya harus dipahami risk dan return-nya. Gitu. Baik, itu dia sekilas tips mengenai emiten IPO dari Mas Mino begitu ya. Kita kembali ke rekomendasi pilihan Anda tadi. Selain Anda menyampaikan terkait dengan BNI, kemudian juga ada BCA, bagaimana dengan Pegas dan juga Telkom? Ya. Tadi ya untuk Pegas kita hari ini rekomennya buy ya, kemudian untuk Telkom kita hari ini BOE. Kalau untuk Pegas belakangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga ya, jadi kita prediksi masih akan berlanjut. Sedangkan untuk Telkom walaupun membentuk tren minor bullish, tapi dia cukup konsisten ya pergerakannya antara support dan resistnya, dan kelihatannya untuk hari ini Telkom berpeluang untuk menyentuh level supportnya dulu sebelum nanti akan kembali menuju resistnya gitu Mbak Risa. Kalau misalnya Pegas hari ini berhasil karena memang di pembukaan ini mengalami kenaikan, kalau dia berhasil mencapai 1640 yang merupakan resisten Anda, bagaimana peluang selanjutnya? Bentar ya, saya lihat dulu.
Kita tunggu tentunya Mas Mino ya, karena kita penasaran nih kalau Pegas ini sampai 1640 bagaimana? Karena sekarang ya udah ke sempat menguji 1650. Ya, untuk target terdekat saya lihat Pegas ada di level 1680 ya. Oke. Level yang cukup menarik. Dan saya pikir ini juga Pegas ya ada peluang menguji level resist yang cukup kuat ya, sekaligus resist psikologisnya di level 1700 Baik. dalam waktu dekat. Tapi tentunya mungkin tidak akan hari ini gitu. Tidak akan hari ini, tapi setelah 1650 tercapai ada peluang ke 1680 baru ke 17 gitu ya. Betul. Bagaimana dengan Telkom? Kalau kita cross check Telkom pada pembukaan pagi hari ini menguat 0,8%. Ya, tadi ya seperti yang saya bilang bahwa Telkom itu dalam tren bullish sebenarnya dalam jangka pendek, tapi pergerakan harganya selalu konsisten ya antara support dan resistnya gitu. Jadi untuk hari ini sendiri walaupun dalam kondisi ini sedang menguat ya, itu saya pikir masih ada peluang untuk menguji supportnya yang tadi saya sebutkan, dan itu level support yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy on weakness di Telkom gitu. Oke, buy on weakness di Telkom di kisaran 3820 ya. Tapi sekarang Telkom di 3890. Betul. Dan Anda katakan ada target terdekat 3920. Setelah 3920 mungkin tercapai, kita bisa berharap target berikutnya di posisi berapa? Ya, untuk level resist terdekatnya itu yang paling dan sekaligus psikologis ya mungkin di level 4000 gitu Mbak. 4000 adalah target berikutnya ya untuk Telkom? Ya betul, level resist terdekat dan mungkin bisa saja tercapai di minggu ini. Gitu. Kalau melihat dari chart yang ada di layar, pola apa yang terbentuk oleh Telkom? Sebenarnya dia masih konsisten ya tadi ya, seperti saya bilang dia masih konsisten di area bullish channeling-nya. Jadi saya pikir itu masih akan berlanjut ya. Jadi target-target yang tadi saya sebutkan saya pikir masih berpeluang untuk teruji lagi gitu. Oke, ada dua strategi dari Mas Mino gitu ya. Ada trading harian yang dimana direkomendasikan ada BBNI, Pegas, BBCA dan Telkom. Sementara kalau investasi medium to long masih lebih tertarik untuk saat ini ke Antam dan juga MDKA gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kita saksikan terlebih dahulu pemirsa update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana sekilas tadi sudah kita lihat ya IHSG bergerak di teritori positif dan menguat sekitar 0,14% di kisaran 6.884. Saham-saham lainnya juga banyak yang menjadi gainers dan kemudian ini terlihat dari Jakarta Islamic Index yang juga menguat, begitu juga dengan LQ45. Saham yang menguat pemirsa tentunya adalah saham BCA yang merupakan rekomendasi harian Mas Mino. Hari ini naik 0,3% ke 8.325-an. Kemudian ada GoTo naik 1,75% ke kisaran 116. BBRI naik tipis 0,01% ke kisaran 4.650. Telkom naik 0,52% ke 3.890. Losersnya pemirsa adalah Bank Mandiri turun 0,5% ke 9.925. UNTR turun 0,09% ke kisaran 26.750. PTBA turun 0,28% ke kisaran 3.560 dan ITMG turun 0,91% ke kisaran 37.975. Demikian review singkat pemirsa pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Selasa ini. Mas Mino, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sama-sama Mbak Prisa.